Perhatikan perkataan daripada pewahyuan Tuhan kepada Rasul Yohanes. Ayat 25 dia berkata begini, jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, bayangin itu pendeta-pendeta sendiri menolak dia, menolak pengajaran Alkitab, tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Apalagi orang yang suam-suam kuku. Diberikan contoh yaitu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang setiap saat bicara mengenai firman Tuhan, sedangkan dia sendiri ditolak Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Waktu itu suaranya apa? Menggoncangkan bumi, ya. Waktu itu suaranya apa? Menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Apa yang terjadi di Cianjur? Itu sebelum akhir tahun Tuhan tunjukkan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Perhatikan, kalau Tuhan berjanji pasti ditepatin. Satu kali lagi, one more, akan menggoncangkan. Perhatikan, bukan hanya bumi saja, perhatikan, perekonomian, rumah tangga, langit dan bumi, melainkan langit juga. Perhatikan ini, langit tiba-tiba gelap. Coba perhatikan, waktu sekarang itu lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Akselerasi. Sebab apa? Sudah mendekat. Kalau menurut pesan Tuhan beberapa bulan yang lalu yang pernah saya sampaikan, menurut yang disampaikan Rabi Kepaniko, tinggal 10 tahun maka digenapi segala sesuatu. Baru dia datang untuk menjemput gerejanya. Satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, supaya dia dijadikan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, ya. Disaring, digoncang, gereja digoncang. Terutama dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 7 ayat berapa? 14 yang berkata bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman itu dari gereja. Tapi tidak sadar hamba-hamba Tuhan ini. Coba, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita, ini kuncinya apa di situ? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan liturgi, dengan hormat dan takut. Dengan hormat masuk rumah Tuhan merasa gemetar. Sebab apa? Dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Waktu Anda beribadah jangan main-main, ya. Sebab Allah kita adalah api yang membakar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti, ya. Makanya tolonglah review hidupmu sebelum akhir tahun ini, sebelum Natal daripada GBI Rumah Persembahan. Review. Bagi yang belum dibaptis, saya mohon dengan segala kerendahan hati, ambil keputusan untuk dibaptis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan jika membaca situasi yang ada. Hati-hati. Tadi ibu bilang apa? Tuhan akan memuntahkan engkau kalau engkau tidak panas dan tidak dingin. Matius 24 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama. Udah jam 10 ya. Matius 24 ayat 35. Mari kita telanjangin iblis malam ini. 2, 3, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dengarnya. Langit dan bumi akan hancur, tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan itu
apa? Titik adil. Apa? Adil dan setia. Tujuan Tuhan menggoncangkan, bersikaplah waspada, dan terlebih dahulu sebelum semuanya terjadi, penggoncangan akan terjadi tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Tadi ibu bicara kepada aku muak. Kalau Anda melihat di dalam Wahyu berapa yang berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau ini, tetapi engkau telah apa? Engkau benci kepada mereka yang melakukan kejahatan, tetapi apa? Engkau melupakan apa? Return to the first love, kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, jika dalam hal semua itu kita tidak mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada sesuatu yang tidak kekal, maka janganlah kaget jika nanti goncangan itu tiba-tiba melawat Anda. Ya. Sekali lagi, jika dalam hal pekerjaanmu itu menjadi Tuhanmu yang terutama dan yang utama, dan tidak mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada sesuatu yang tidak kekal, maka jangan kaget tiba-tiba tertimpa kepadamu goncangan itu. Ya. Jadi sekarang mulailah belajar untuk mengalihkan fokus. Daniel pasal 12 ayat 10. Saya akan segera tutup. Daniel pasal 12 ayat 10. Dengan reading. Jadi Anda yang ada dalam kesetiaan dan ada dalam rule-nya Tuhan, tidak akan kena. Baca Mazmur 91 nanti. 1.000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Engkau tinggal apa? Engkau hanya menonton saja. Sebab apa? Malaikatnya berkemah di sekelilingmu. Dikatakan di sini, mari baca bersama dengan saya. Daniel 12 ayat 10. Sudah dapat? 2, 3 ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Perhatikan, siapa orang fasik? Orang yang beragama. Siapa orang fasik? Orang yang tahu firman tapi nggak pernah melakukan. Tetapi orang-orang yang bijaksana dan memahami kenapa ini, maka dia terluput dari situ. Banyak orang disucikan. Ini firman, banyak dimurnikan. Tapi kalau Anda tetap di dalam hadirat Allah, kuncinya di mana? Dalam hadirat Allah. Dalam hadirat Allah. Bukan hanya mulutnya memuji dengan memuji aku, tetapi hati mereka jauh daripada aku. Kita tidak sedang beragama. Ya, penggoncangan Tuhan pasti terjadi di hari-hari. Tujuan penggoncangan adalah supaya tinggal yang kekal. Kalau nanti Tuhan mendapati hanya tinggal 10 orang di dalam GBI rumah persembahan, alangkah sedihnya hati saya. Saya tidak berkata bahwa gereja GBI rumah persembahan sempurna, tetapi kalau memang tidak benar gereja GBI rumah persembahan, tidak mungkin ada hadirat Allah setiap hari Minggu. Itu saja. Saya katakan ciri-ciri daripada gereja yang Tuhan hadir adalah hadirat Allah bisa membuat orang bertobat. Karena esensi ibadah adalah, sering dikatakan oleh ibu, adalah perjumpaan dengan Tuhan. Datang dengan dosa, pulang dengan sukacita, sebab terlepas semua ikatan. Dalam proses penggoncangan akan terjadi penyucian. Apa yang terjadi dalam penggoncangan catat? Ada beberapa. Pertama, penyucian. Ya, dimulai dari hamba-hamba Tuhan, kawan, jangan salah. Kemudian pemurnian. Ya, kemudian yang ketiga, pengujian. Supaya apa? Membawa kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Apa kuncinya rahasia terakhir? Saya tidak akan perpanjang. Mari buka Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ini terakhir. 2, 3, ya. Setiap orang, Matius 7, Matayo fala fito ayat 13 fala gitu fito. Saya nggak tahu lagi bahasa spoken bahasa Belanda. Kalau tanya sama orang tua saya itu dia tahu, kalau saya nggak tahu. Ya. Matius 7 24 sampai 27. Cuana gede. Kalau tidak bisa nanti kamu pulang akan bisu selama-lamanya. Ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah itu, dan hebatlah kerusakannya. Prinsip kerajaan surga, 2 macam dasar adalah orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas dasar yang benar. Bangun imanmu di atas dasar yang benar. Bangun pelayananmu di atas dasar yang benar. Bangun doamu di atas dasar yang benar. Apa yang saya bilang kebenaran waktu beberapa hari yang lalu. Kebenaran itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa. Mari kita tundukkan kepala, minta kunci